Salam, sahabat STMJ yang terkasih dimanapun saudara berada. Saya Sri Kuswandari dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Pada hari ini, tanggal 17 April tahun 2022, sangat berbahagia karena diberi kesempatan untuk sharing iman di STMJ. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Saya terkesan pada ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia biasa, Maria Magdalena yang sudah menjadi pengikut Yesus sampai wafat dan dimakamkan selalu mengikuti dengan tulus hati. Begitu jasad Yesus hilang, Maria Magdalena terkejut dan merasa kehilangan. Karena ketakutan, pastilah Maria Magdalena mencari teman yang lain untuk memastikan apa yang telah dilihatnya, dengan harapan mendapat jawaban yang pasti tentang jenazah Yesus. Saudara-saudara terkasih, inilah sharing saya. Saya pun pernah mengalami perasaan kaget, khawatir yang amat sangat. Pada saat itu, saya ada jadwal kegiatan mengajar senam ibu-ibu. Dalam keadaan kerasnya musik untuk menambah semangat berolahraga, tiba-tiba anak saya yang kedua menyusul saya di tempat senam dan memberitahu kalau adiknya, anak saya yang bungsu, kecelakaan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Betapa terkejutnya saya. Ya, cemas, pikiran yang macam-macam ada dalam benak saya. Pikiran jadi tidak konsen, hingga saya berpamitan pada teman-teman untuk langsung ke rumah sakit di mana anak saya dirawat. Sesampainya di ruang perawatan, lihat anak saya tertidur dengan tangan digig. Saya lihat di semua kujur tubuhnya. Puji Tuhan, hanya luka yang ada di tangannya dan di pundak sedikit tetapi dalam. Apa yang saya bayangkan sebelum bertemu dengan anak tidak terjadi. Tak lama anak saya terbangun dan bilang sakit. Setelah anak saya tenang, saya tanya macam-macam. Ternyata waktu jatuh naik motor berboncengan dengan temannya, dan anak saya yang membonceng melihat tangan yang satunya panjang. Anak saya kaget dan berkata, "Ya Tuhan." Setelah itu bisa berpikir untuk lari ke rumah sakit. Kebetulan tempat kecelakaan dekat dengan rumah sakit. Sampai di rumah sakit, anak saya dirawat. Saat dirawat, tangan dipasang gips. Dia seperti limbung dan tahu-tahu sudah di ruangan. Saya dan anak saya berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan melindungi anak saya saat kecelakaan terjadi, sehingga lukanya tidak fatal walaupun kendaraan yang dipakai itu rusak berat. Demikianlah sharing saya. Saudara STMJ yang terkasih, lewat firman ini Tuhan sedang membentuk saya menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri, tidak takut dan cemas, karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih dan berkah dalam.